Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam, masih bareng gue Faris. Kali ini gue akan mereview film Borderlands yang disutradarai oleh Eli Roth. Oke, langsung saja ya guys ya. Menurut gue, film ini sebenarnya punya potensi yang cukup baik. Secara look sih oke gitu ya. Cuma menurut gue kayak banyak keputusan yang yang bisa dipertanyakan lah gitu. Keputusan yang sebenarnya kurang bagus juga gitu, yang diambil dari bukan dari filmnya aja ya. Menurut gue dari proses pre-production gitu segala macem. Kayak dari awal gitu deh kita coba bahas ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan filmnya, kita bahas sebelum filmnya dibuat bahkan. Kenapa gitu keputusan itu diambil? Kayak yang pertama, Eli Roth. Oke. Jadi Eli Roth bagus. Maksudnya sebagai sutradara, dia punya ciri khas lah gitu. Tapi gue bingung, mungkin dia yang nge-pitch gitu ya ke, nggak tau lah, ke Gearbox atau ke 2K, gue nggak tahu ke siapa. Pokoknya Eli Roth mungkin nge-pitch kalau dia punya story untuk Borderlands segala macam, karena dia penulisnya juga ya salah satunya. Dan mungkin ya dia merekomendasikan, bukan ya, atau idenya dia yang mendirect gitu. Tapi gue bingung kenapa dari pihak studio gitu sudah tahu misalkan itu Eli Roth, mereka masih pengen PG-13 gitu. Harus membatasi. Maksudnya Eli Roth salah satu sutradara yang kalau lo kasih film rating mature atau R-rated itu gila banget bro. Itu dia bisa mengeksplor dengan luar biasa gitu dari sadis-sadisnya itu loh. Nah gue bingung sih dari awal kayak keputusan lo pengen pakai Eli Roth sebagai sutradara, tapi dalam waktu yang bersamaan lo juga pengen film lo PG-13. Itu menurut gue tidak masuk akal gitu. Kalau lo pengen Eli Roth, otomatis lo pengen film lo R-rated. Itulah. Tapi meskipun gue tahu juga kenapa ya mereka mengambil pengen PG-13 yang pastinya kan pengen mengambil audiens yang lebih luas ya kan, duit lebih banyak, itu udah jelas udah pasti. Terus mungkin Eli Roth juga ingin mengeksplor sisi lainnya gitu kan, mendirect film-film yang PG-13 gitu macam. Ya mungkin kayak gitu, cuma tapi menurut gue jatuhnya lebih ke missed opportunity sih, atau kesempatan yang lu buang gitu aja ketika lu punya prospek bikin film Borderlands yang epic gitu dengan kekejaman dan kesadisan. Karena menurut gue tone-nya cocok, post-apokaliptik ya kan. Terus dunianya memang kejam, sarkastik, itu udah perfect banget untuk sebuah film R-rated. Terus juga yang berikutnya yang pengen gue bahas, keputusan yang buruk, casting salah satunya ya. Mungkin salah satu problemnya yang pasti lah, karakter-karakternya tuh tua-tua ya kan. Itu secara looks gitu loh. Menurut gue itu problem juga. Meskipun sebenarnya kayak Cate Blanchett gitu-gitu segala macam semuanya memerankan perannya dengan sangat baik menurut gue ya. Lagi-lagi ini kan diangkat dari sebuah game gitu. Dari sebuah game. Meskipun jujur gue nggak mainin gamenya secara full gitu lah. Gue main semuanya, misalkan Borderlands 1, 2, 3, sampai sequel itu semua gue main. Cuma gue belum pernah tamat. Itu disclaimer-nya ya. Jadi gue nggak fully delve into the lore of Borderlands gitu. Gue nggak begitu mengerti dengan lore-nya. Tapi gue paham dengan karakternya, bagaimana looks karakternya, bagaimana karakternya personality karakternya atau karakternya berinteraksi dengan satu sama lain. Itu gue udah ada lah beberapa jam gue main, berapa belas jam atau berapa puluh jam gue main. Cuma itu dari segi looks mungkin ketuaan, cuma dari segi performance menurut gue oke sih, karena kayak Cate Blanchett gitu beda sih masih ada bro di film ini. Menurut gue keren banget Cate Blanchett jadi Lilith di sini mantep. Terus Jack Black juga. Dan itu cuma beberapa gitu. Menurut gue ada satu keputusan lagi yang aneh kalau dari segi casting. Kalau yang tadi dari segi looks, kalau ini lebih ke peran karakter dan karakternya, itu Kevin Hart sebagai Roland. Nggak tahu ya, maksudnya kan skrip pasti udah jadi duluan kan. Karakter Roland tuh pasti udah kelihatan tuh dari skrip akan kayak gimana. Dan lu harusnya tahu karakter Roland di film Borderlands ini nggak akan punya banyak momen komedi lah ya pastinya kan ketika lu baca skrip. Tapi gue nggak tahu kenapa mereka milih Kevin Hart untuk menjadi Roland, maksudnya komedian yang memang kuatnya di komedi, untuk memerankan karakter yang nggak begitu kuat di komedi gitu. Ada beberapa momen dia komedi dan itu lucu, cuma kurang. Padahal Kevin Hart tuh kan kuatnya di komedi banget ya, maksudnya di kayak film Jumanji gitu deh, kita kasih contoh. Wow gila, ketika dia masuk ke layar gitu atau lagi disorot, pasti akan mencuri scene-nya gitu. Tapi kita di Borderlands ini rasanya kayak dia ngapa-ngapain gitu.
Itu kayak beberapa keputusan yang aneh gitu untuk mengambil keputusan itu dari Eli Roth, dari casting beberapa. Mungkin secara umur sebenarnya gue nggak begitu masalah ya, meskipun rada aneh mungkin untuk kalian yang main gamenya pasti rada aneh ngeliat mereka semua sudah tua gitu. Tapi menurut gue kalau dari segi umur masih oke lah. Cuma kayak karakter yang nggak cocok itu rada aneh sih. Masih banyak kok orang yang lebih cocok menjadi Roland daripada Kevin Hart. Kevin Hart juga, misalkan lu pengen masukin Kevin Hart ke film ini, banyak juga karakter yang bisa lu ciptain dari Kevin Hart gitu. Nggak harus jadi Roland gitu. Cuma kalau yang lain masih Jack Black sih. Jack Black yang paling oke, Jack Black sama Lilith lah. Sama Crick lah. Crick oke karena Crick kan ya seperti itu gitu. Si Jack Black bagus banget jadi Claptrap menurut gue. Dialognya juga bagus. Terus suaranya cocok dengan Claptrap. Rada di manipulasi juga pasti suaranya biar lebih mirip ke gamenya, tapi itu bagus. Terus yang buruknya mungkin ya, yang bagusnya yang gue suka itu actionnya pasti. Actionnya keren, actionnya epic gitu, badass lah pokoknya. Lilith terutama sih, Lilith keren banget di film ini bro. Kayak dari gunplaynya muter-muter, tembak belakang, kiri, kanan, depan, itu keren banget sih. Terus actionnya juga ada menegangkan, ya kan, seru. Pokoknya actionnya bagus menurut gue. Terus jokes, ya kan, Borderlands gamenya khas dengan jokes-jokesnya dan sarkastiknya itu bagus juga di sini menurut gue. Nggak ada yang cringe gitu jokesnya juga. Semuanya bisa, ya seenggaknya bisa bikin lo tersenyum lah, itu yang bisa gue bilang. Tapi ada yang kurang juga menurut gue, yang faktor esensial dari gamenya yang gue kurang begitu melihat gitu. Kalau di gamenya tuh Borderlands itu kan pasti lumayan kental dari segi gameplay looter shooternya ya kan. Kayak bunuh orang, dapat drop senjata, terus drop senjatanya bagus nggak nih, rare nggak nih, seberapa rare gitu, damage-nya berapa. Kalau di film ini nggak begitu kerasa ada elemen looter shooternya. Kalau nggak, seenggaknya ada tease sedikit lah. Karakternya apa kayak ngambil senjata ini, misalkan pelurunya habis, ngambil senjata ini pakai senjata lain gitu. Itu mungkin nggak begitu kelihatan sih. Mungkin ada ya, mungkin gue miss karena gue baru nonton sekali. Cuma nggak begitu kerasa aja sih elemen looter shooternya. Terus kalau dari segi cerita biasa aja bro sebenarnya. Ceritanya biasa aja, standar aja. Kayak lo mencari harta karun aja. Cuma ya ada plot dari masing-masing karakter yang menurut gue biasa aja. Nggak begitu menarik gitu. Jadi ketika kita rehat dari scene action gitu, ketika mereka ingin menjalankan plot dari masing-masing karakter kayak si Lilith, Tiny Tina sama Roland dan Penny ya, si Jamie Lee Curtis, ketika pengen menjalankan plot itu ya rada boring sih, jujur aja ya. Nilai plus ada di action sih, sama jokes film ini, sama dari segi artistik world buildingnya itu menurut gue bagus, lumayan akurat. Dari wardrobe, ya meskipun kayak castingnya ketuaan, cuma kayak dari segi wardrobe, rambut, terus dunianya itu menurut gue udah oke sih. Kayak dari segi produksi itu udah oke sih. Cuma itu, dari yang buruknya udah gue jabarkan tadi segala macam. Mungkin gue bisa kasih nilai ke film Borderlands ini 6/10 lah. Masih fun untuk ditonton buat seru-seruan nonton film action yang action komedi gitu ya. Cuma kalau lo harapin karakter gitu segala macam, enggak sih. Nggak terlalu bagus. Maksudnya gue main game Borderlands pun yang gue cari dari segi gameplay, sama ketika gue nonton film Borderlands yang gue cari ya dari segi action sebenarnya. Cuma itu kayak ada beberapa keputusan yang sebenarnya mungkin gue akan bisa kasih nilai lebih. Film ini punya ratingnya R-rated atau mature. Gue yakin pasti si Eli Roth juga nge-pitch-nya ini film jadi R-rated, nggak mungkin dia pengen jadi PG-13 awalnya. Cuma ya studio berkata lain, dia bisa buat apa. Tapi ya yang gue lihat sih dari fans dan penonton pada nggak suka sama film ini ya mungkin dari gitu. Kalian bisa komen aja di bawah, kalian suka atau nggak suka, apa kalian juga membencinya seperti fans Borderlands lainnya. Kalau gue sih itu tadi sih, ada part yang gue suka, tapi yang nggak gue suka juga lumayan banyak sih. Jadi gue bisa kasih 6 lah. Cuma masih rekomen kalau kalian pengen nonton buat seru-seruan. Tapi ini film tuh kerasa kayak film-film TV kabel gitu guys. Sumpah, random nonton TV kabel zaman dulu ya kan. Zaman dulu suka random kan, nemu HBO, oh lagi style Borderlands, nonton Terus udah, cuma buat sekali nonton itu aja sebenarnya film ini. Nggak seru untuk ditonton berkali-kali gitu. Ya itu aja lah review dari gue untuk Borderlands. Kalian yang sudah nonton bisa langsung komen di bawah, silakan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.